Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, hari ini Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan akan kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Riki Kurniawan. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai satu tema, yakni proyek Jembatan Keputih yang kembali disorot. Warga mengeluhkan terkait dengan dampak banjir dan juga keterlambatan bangunan. Karena memang pembangunan Jembatan Keputih ini yang menuai sorotan tajam, proyek yang justru diharapkan bisa memperlancar konektivitas di kawasan Surabaya Timur justru mendapatkan keluhan dari warga, mulai dari dugaan penyebab banjir hingga lambannya proses pengerjaan. Dan pada akhirnya Komisi C DPRD Kota Surabaya pun juga akhirnya turun tangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dan sejauh mana progres dari proyek ini dan bagaimana DPRD memastikan hak serta keselamatan warga tetap terlindungi. Hari ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Rahmawati. Assalamualaikum, Ibu Aning. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Mas sehat Riki. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, ini terkait dengan Jembatan Keputih yang sepertinya mendapatkan sorotan tajam dari warga sekitar, begitu. Kalau dari timeline pengerjaannya sendiri, sebenarnya kalau Jembatan Keputih ini apakah sudah sesuai dengan timeline dan mungkin progresnya sudah berapa Iya. persen, Ibu? Sebetulnya bukan jembatan Keputih, jembatan Sukolilo Dian Regensi Keputih. Ya. Dan bukan Pemkot atau pemerintah kota yang mengerjakan. Tapi dilakukan oleh PT Henrich ya. PT Henrich itu developer yang akan membangun kawasan perumahan di wilayah yang berdekatan dengan SDR dan Taman Timur. Baik. Nah, ini menjadi satu perdebatan yang sengit begitu ya dengan warga karena memberikan dampak yang luar biasa bagi warga Kota Surabaya terutama di kawasan SDR. Masyarakat SDR ini kan tadinya masyarakat perumahan yang elitis gitu ya. Dan kemudian nyaman, aman, tentram dan damai. Jadi dengan one gate system yang dijanjikan oleh developer PT di Paranu, mereka menjadi betul-betul merasa sesuai dengan janji yang dilakukan oleh PT di Paranu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba PT Henrich ini mau membangun perumahan dengan menggunakan akses jalan Bahagia 1 itu jalan milik SDR atau jalan milik PT Taman Timur. Nah, penggunaan akses jalan ini menjadi ditentang warga bisa-bisan gitu ya, karena mereka otomatis kan tidak lagi one gate system. Ya, betul. Dan otomatis keamanan terganggu, kenyamanan terganggu. Kemudian juga belum lagi ketika mereka membangun akses jembatan ya. Sebetulnya izinnya bukan izin pembangunan jembatan ya, izinnya izin exit entrance. Jadi izin untuk jalan masuk ke perumahan itu. Namun ternyata jalan masuknya itu jembatan gitu loh. Nah, kalau yang dipahami selama ini INRIT itu kan kalau misalnya ada developer mau bangun perumahan, dia tidak punya pintu masuk, sementara harus melewati saluran. Nah, ini yang dimaksud INRIT. Nah, itu sungai, bukan saluran. Menurut warga itu sungai, tapi menurut pemerintah kota itu adalah saluran. Sehingga mereka harus membangun INRIT. Nah, INRIT ini ternyata tidak hanya INRIT, tapi juga ada jembatannya. Nah, jembatan inilah yang dipermasalahkan oleh warga. Karena apa? Jembatan itu akan dipakai oleh PT Henrich untuk melakukan pengangkutan material gitu ya. Untuk melakukan pengangkutan alat berat begitu. Kemudian juga akhirnya warga ini tidak nyaman begitu karena INRIT ini mau dipakai. Mereka tidak setuju membangun PT Henrich ini membangun karena melewati melewati SDR atau Jalan Bahagia 1 dan melewati Taman Timur. Itu yang dipertentangkan oleh warga. Tapi kalau secara fungsional sendiri sebenarnya kalau jembatan ini apakah sudah mulai dari tahapan untuk menuju ke selesai atau bagaimana, Bu? Jembatan ini belum dibangun. Tapi mereka masih gitu ya. Mereka masih membendung jalan atau pintu air dari warga ke mana? Dari warga ke sungai gitu ya. Jadi kalau ada outlet saluran itu kan harusnya kalau ada hujan, kalau ada warga
limbah domestik begitu masuknya ke situ. Nah, ini ditutup oleh PT Hendrik sehingga kemarin di samping karena rob atau pasang itu juga karena akses air ini ditutup akhirnya warga banjir dan banjirnya tidak pernah banjir seperti itu sampai masuk ke masjid, sampai masuk ke rumah warga. Jadi semuanya terkena imbas atau dampaknya. Tapi kalau sejauh ini Bu Aning melihat konflik antar ini artinya berarti warga di SDR dengan PT terkait begitu. Sejauh ini penyelesaian apa yang sudah dicoba untuk dilakukan dari PT terkait itu? Iya, jadi kemarin kami dari Komisi C, saya dan Ketua Komisi Sidak ya, kita melihat langsung, menganalisa, mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga begitu, dan ternyata memang kenapa kok PT Hendrik ini berani membangun jembatan. Satu, dia sudah mendapatkan izin INRIT dari pemerintah kota. Kemudian yang kedua, dia mempunyai PT Hendrik ini mempunyai kesepakatan dengan pengkapling ya, namanya siapa ya, Pak Tikno. Pak Tikno ini yang menjual lahan kepada Diparanu dan menjual lahan kepada masyarakat yang ada di situ. Nah, kesepakatannya itu bahwa PT Hendrik boleh membangun perumahan dengan akses jalan melewati SDR yang PT Diparanu tadi. Itu kesepakatan antar developer. Nah, di sisi yang lain developer ini pada waktu media promo kepada warga, pada waktu menjual itu akses jalan di PT SDR itu adalah akses jalan one gate system. Jadi janji inilah yang mengikat, janji inilah yang mengikat PT Diparanu atau SDR tidak boleh menggunakan akses jalan ini untuk PT Hendrik. Nah, ini yang kesalahpahamannya ada di situ, sehingga kita memberikan solusi seperti apa. Kita lihat RDTRK-nya. Jadi RDTRK dari Jalan Bahagia 1 itu memang RDTRK dari pemerintah kota adalah jalan. Sehingga sebetulnya kalau RDTRK-nya jalan itu tidak masalah dipakai untuk akses jalan yang menghubungkan antara perumahan yang akan dibangun oleh PT Hendrik dengan PT Diparanu dan jalan yang dibangun oleh PT Diparanu itu sesuai dengan RDTRK sebetulnya. Namun yang menjadi masalah adalah dia sudah menjanjikan kepada warga untuk one gate system, sehingga kita memberikan alternatif solusi karena di situ nanti RDTRK-nya adalah jalan dan CLLT itu akan melewati situ, maka nanti ke depan ketika CLLT itu dibangun, PT Hendrik baru bisa untuk membangun perumahan. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Aning, dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Masih bersama dengan kami, Ibu Ani Ramawati, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Bu Ani, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sudah sempat diceritakan bagaimanakah konflik yang sebenarnya terjadi antara PT terkait dengan warga di SDR khususnya. Tapi untuk saat ini berarti area di sekitar SDR ini apakah benar-benar mengganggu arus lalu lintas atau tidak sebenarnya, Ibu? Ya, jadi alhamdulillah sejak kemarin kita panggil 3 PT itu, PT di Paranu, kemudian PT Hendrik dan PT Taman Timur, itu kemudian kita membuat resum rapat kesepakatan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan proses pembangunan perumahan, satu, kemudian yang kedua tidak diperkenankan untuk melakukan proses pembangunan jembatan, terus kemudian yang ketiga sudah ada SP ya, SP karena sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hendrik, SP1, SP2, nanti sampai SP3 akan kalau sudah SP3 berarti akan blacklist begitu kan. Nah, ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi kegiatan dari PT Hendrik untuk melakukan proses pembangunan karena memang izin pembangunan jembatan tidak ada, apalagi izin pembangunan perumahannya itu tidak boleh kita keluarkan sepanjang sengketa antara PT Hendrik dengan warga SDR itu tidak terselesaikan. Iya, berarti artinya untuk arus lalu lintas di sana juga tidak mengalami gangguan untuk saat ini, sedangkan untuk beberapa titik sudah mulai tidak banjir lagi berarti Ibu ya? Ya, jadi sudah tidak banjir lagi karena memang sudah tidak dibendung. Kemudian kalau masalah kemacetan ya, wilayah Simpang 5, kemudian wilayah SDR itu memang langganan macet. Kemarin kita sudah anggarkan di sana untuk pembebasan lahan dan juga pembangunan jalan gitu ya, sehingga alhamdulillah sudah luas begitu dan kemacetannya sudah sedikit teratasi. Nah, nanti kalau misalnya di situ dibangun, kemudian tidak ada penambahan ruas jalan lagi, tidak ada pembebasan lahan lagi, tambah macet ketika ketambahan orang gitu ya, karena kalau pembangunan kawasan berarti kan ada pembangunan, ada manusia yang masuk ke situ. Gitu ya. Jadi kalau masalah macet sebetulnya sekarang ini untuk di wilayah SDR ini memang rencana RDTRK jangka panjang RT/RW-nya adalah di situ jalan JLLT, kelewatan jalan JLLT begitu kan. Nah, sehingga kalau JLLT itu dibangun, saya kira macet sudah tidak ada, PT Hendrik bisa membangun lagi. Iya, tapi nanti untuk timeline pembangunannya ini nanti akan dimulai lagi kapan, Ibu? Tidak ada. Jadi PT Hendrik tidak akan bisa membangun karena IMB PBG-nya tidak kita keluarkan, gitu kan. Kemudian akses sepanjang mereka belum bisa diskusi dengan warga, belum menemukan solusi atau jalan keluar dengan warga karena beberapa kali difasilitasi di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan di DPRD mereka tetap tidak mau warga ini untuk dilewati akses jalan menuju ke perumahan yang akan dibangun oleh PT. Berarti itu artinya sudah tidak ada lagi sebenarnya konflik yang terjadi di sana. Sudah tidak ada, tinggal kita kawal proses SP1, 2, 3-nya. Tinggal bagaimana ini semua dibereskan dengan baik begitu ya. Betul. Tapi kalau nanti di sekitaran Simpang 5 tadi Ibu sempat cerita juga bahwa akan ada pembebasan lahan untuk mengurangi kemacetan. Warga di sana beberapa ada yang mengeluhkan bahwa di sana ada titik-titik yang macet di jam-jam krusial. Nah itu solusi dari Komisi C apa yang bisa ditawarkan? Ya. Jadi sebetulnya di situ itu anggarannya masih ada 4 miliar ya untuk, cuman memang perlu dikomunikasikan karena di situ ada beberapa developer ya, Bumi Marina yang PSU-nya sepertinya juga belum diserahkan. Mungkin nanti kita akan mengundang pihak-pihak terkait. Jangka panjangnya ya di situ untuk JLLT pembebasan lahan gitu ya. Pembebasan lahan di situ sudah jelas bebas hambatan, tidak akan ada macet seperti MER gitu ya. Nah, itu cuman jangka panjang kan. Infrastruktur ini kan bukan mandatory spending. Mandatory spending-nya kan ada di mana? Pendidikan, kesehatan, ya keserap gitu kan, sehingga ya kita menunggu ketersediaan dana gitu kan. Karena kita sudah maksimal kemarin kita membantu untuk pembangunan Simpang 5 Keputih itu dan sudah luar biasa sebetulnya. Iya. Mengingat kawasan Surabaya Timur ini adalah termasuk kawasan yang cukup padat, Ibu, mengingat banyak kantor, banyak kampus, rumah padat penduduk juga begitu. Nah,
Nantinya ke depan pembangunan di kawasan Surabaya Timur ini akan berjalan seperti apa dan mungkin ada update terbaru yang bisa disampaikan kepada Sobat Lentera terkait dengan pembangunan di Surabaya Timur. Ya, jadi Surabaya Timur ini harapannya titik banjirnya tinggal sedikit ya. Kalau kemarin itu di mana Gunung Anyar perbatasan dengan Sidoarjo banjir, sekarang sudah tidak banjir lagi. Kemudian juga yang kita anggarkan di tahun 2026 ini ada 65 miliar untuk mengatasi banjir di 4 kecamatan. 4 kelurahan, baik itu Semolowaru, kemudian Medokan Semampir, kemudian juga Menur, Manyar, itu harapannya sudah bebas banjir juga. Mulyorejo, Bulak juga sudah bebas banjir. Dan kedepannya harapannya kita tinggal bagaimana partisipasi warga untuk menjaga infrastruktur pembangunan ini dengan baik. Kemudian juga MER itu sebetulnya sudah sangat luar biasa ya. Akses jalan MER itu sudah tidak macet, sudah betul-betul menjadi akses yang sangat bagus bagi warga begitu, apalagi nanti ditambah JLT. Kemudian ditambah Surabaya East ya, Ring Road yang nanti mepet di Pamurbaya, di RT RW-nya keluar. Itu nanti ke depan insya Allah Surabaya Timur itu semoga menjadi kota baru ya. Jadi ada kota Surabaya Barat dan ada kota Surabaya Timur. Karena berharapnya memang Surabaya Timur ini bisa dikembangkan dengan baik dan untuk saat ini pun juga sudah cukup baik. Apa yang bisa direkomendasikan atau mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh warga, Bu? Mengingat sebenarnya kan kalau pembangunan infrastruktur oke lah ini adalah tanggung jawab dari pemerintah kota Surabaya, tapi untuk menjaganya kan perlu ada partisipasi warga dari perangkat kampung mungkin RT RW dan lurah camat gitu Bu. Apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Jadi memang kalau anggaran banjir itu kan sampai 20 triliun itu di drainase kota. Belum drainase lingkungan di RT RW kelurahan itu belum. 20 triliun itu belum. Padahal kan kalau kita bagi per tahunnya anggaran banjir kita hanya 700 sampai 1 triliun, berarti kan 20 tahun. Betul. Nah, itu belum di tingkat RT RW kelurahan, bisa sampai 30 triliun kan? Nah, belum lagi tanggul untuk mengatasi rob di wilayah pesisir, belum lagi tanggul. Maka harapannya masyarakat partisipasi, ada satgas di tingkat kecamatan kan, 10 orang satgas itu tidak dialihfungsikan karena ada satgas yang di tingkat kecamatan alihfungsi jadi kurir, alihfungsi jadi bagian administrasi. Satgas di tingkat kecamatan itu bagaimana menyelesaikan semua kelurahan yang ada di bawahnya untuk proses normalisasi, karena banjir itu intinya hanya dua, yaitu normalisasi saluran atau pengerukan saluran, dan yang kedua adalah bangunan liar. Nah, itu bisa dilakukan baik oleh kelurahan kecamatan maupun oleh warga masyarakat. Baik Bu Aning, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Masih bersama dengan kami, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Ramawati. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Ibu. Menarik sepertinya kalau untuk membahas terkait dengan pembangunan di Surabaya Timur, karena progresnya juga sangat begitu luar biasa begitu. Tapi kalau melihat masalah klasik di Surabaya, yaitu banjir, Ibu. Di kecamatan-kecamatan mana di Surabaya Timur ini yang tentu masih menjadi PR bagi pemerintah Kota Surabaya untuk segera dientaskan masalah-masalah klasik ini? Ya, jadi terakhir ya, mungkin kalau kita melihat melalui media sosial, semuanya warga kota sudah tahu titik-titik mana yang harus diselesaikan. Jadi Simo, Kupang, Pakis, Surabaya Barat. Ya. Jadi kita bicara tentang pemerataan pembangunan. Memang Surabaya Timur ini bagus ya, mulai MER, kemudian akan ada SER dan JLLT, kemudian juga penanggulangan banjirnya, alhamdulillah juga sudah hampir selesai begitu ya. Maka 2026 itu alokasi pembangunan untuk Surabaya Barat juga digerakkan. Jadi mulai dari JLLB, JLDB, Radial Road ya, kemudian juga pembangunan babatan itu untuk menguatkan geliat ekonomi yang ada di Surabaya Barat. Kemudian juga pembangunan diversi Gunung Sari. Diversi Gunung Sari ini kan anggarannya sampai 1 triliun. Hanya saluran sepanjang dari Gunung Sari sampai ke Surabaya Barat itu kan sampai 1 triliun. Dan anggaran kita kalau membangun diversi Gunung Sari itu habis gitu kan. Makanya kemarin dipreteli begitu ya, 2021 sekian, kemarin di 2024 kita anggarkan 250 miliar dipretel lagi. Jadi tinggal 50 miliar. Kemudian sekarang di 2024 kita anggarkan dirasionalisasi lagi. Di 2026 ini kita anggarkan 100 miliar, semoga sudah selesai begitu ya untuk diversi Gunung Sari. Nah, ini titik yang sangat krusial untuk Surabaya Barat itu ada di diversi Gunung Sari. Nah, kemudian juga pembangunan saluran lingkungan ini bagi warga kota Surabaya ya. Untuk pembangunan saluran lingkungan di tingkat RT RW kelurahan ini juga kita akan kuatkan di tahun 2026. Makanya kenapa Pak Wali kemarin juga memutuskan bersama DPRD Kota Surabaya untuk adanya alternatif pembiayaan melalui pinjaman, itu salah satunya untuk pengentasan banjir di seluruh Kota Surabaya. Tapi kalau dari sidak yang dilakukan oleh rekan-rekan di Komisi C DPRD Kota Surabaya sendiri, sebenarnya biangnya banjir atau penyebab banjir ini sebenarnya paling banyak, paling sering itu karena apa, Ibu? Ya, jadi ada 200 titik bangunan liar yang ada di Kota Surabaya. Nah, itu kalau tidak ada komunikasi intensif antara pemerintah kota dengan masyarakat, kemudian juga tidak ada kesadaran dari warga Kota Surabaya itu sendiri, maka bangunan liar ini akan tetap berdiri dan akan tetap menyebabkan banjir. Nah, ini sebetulnya permasalahan utama yang ada di Kota Surabaya. Kemudian juga kalau saya sidak ke banyak tempat begitu kan, itu banyak saluran itu yang meskipun kecil ya, ukuran 30-40 atau 40-60 itu sudah tidak berfungsi sebagai saluran karena terjadi pendangkalan. Maka kemarin kita juga merumuskan di Raperda Banjir itu bagaimana sarana prasarana pengendali banjir itu juga diprioritaskan. Jadi kalau sudah dibangun bokalvet sudah ditutup gitu ya, tanpa adanya inovasi untuk proses pengerukan atau normalisasi saluran, maka Muspro gitu itu akan menjadi titik banjir baru di seluruh RT RW yang ada di Kota Surabaya. Termasuk apakah nanti anggaran terkait dengan banjir di Kota Surabaya ini juga akan digunakan untuk penguatan atau penambahan akses drainase atau mungkin penambahan rumah pompa juga begitu, Bu Aning? Ya. Jadi kalau yang dianggarkan di tahun 2026 sudah jelas ya, ada penambahan rumah pompa, kemudian pembangunan saluran baru, kemudian pemeliharaan itu pasti 93 miliar kemarin ya, pembiayaan atau untuk pengerukan ya, itu pasti dilakukan gitu. Nah, makanya kita kemarin di Raperda Banjir itu merumuskan bersama-sama jangan fokus ke pembangunan. Karena tadi meskipun dibangun, sebetulnya kan setiap RW itu sudah ada saluran-saluran existing. Jadi saluran batu kali atau saluran tanah yang alami itu sudah bisa mengalirkan air. Hanya saja mereka minta dibangunkan bokalvet. Bokalvet itu kan uang, rupiah betul. Begitu. Maka supaya tidak banjir,
karena ada banyak rumah warga itu yang inrit apa pintu masuk Mas Riki, rumahnya ada enggak? Rumah itu ada salurannya, kemudian saluran itu ditutup dipakai untuk Oh, iya. jalan. Nah itu banyak, sehingga ketika hujan air ini tidak bisa mengalir karena tertutup oleh jalan, gitu kan? Itu banyak. Maka fokus kelurahan kecamatan itu bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan di saluran tadi supaya air ini bisa mengalir dengan sempurna ke sungai, tidak harus membangun yang baru gitu loh. Jadi uang itu tidak dipakai untuk membangun, tapi Betul. untuk normalisasi dan untuk bagaimana misalnya ada bangunan liar itu direlokasi dengan dikasih anggaran, Iya. mungkin begitu. Tapi mungkin bisa juga disampaikan ke pemirsa atau Sobat Lentera yang ada di rumah, Ibu. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penanggulangan banjir? Karena mengingat beberapa waktu lalu sebelum kita syuting hari ini, kawasan Simo masih banjir begitu. Nah, rasa-rasanya masyarakat Kota Surabaya masih menantikan janji Pak Wali untuk bisa mengentaskan banjir. Nah, mungkin itu bisa disampaikan ke Sobat Lentera begitu. Ya, ya. Jadi sudah jelas ya, kita waktu pansus banjir itu kita sudah mengundang lurah camat di lokasi tempat yang sekarang 2025 itu banjir, dan sudah jelas sebetulnya penyebab banjir itu apa. Tinggal eksekusi dari kelurahan, kecamatan, dan pemerintah Kota Surabaya. Eksekusinya apa? Kalau yang di Simo, di Kupang itu memang salurannya belum terkoneksi. Bangunan liarnya luar biasa banyak. Kemudian di Darmo Hill itu kan kemarin sampai separuh mobil gitu ya. Betul. Nah itu juga karena banyak rumah mewah itu yang melanggar aturan inrit tadi, nutup saluran. Tinggal ditertibkan. Nah, lurah camat tidak punya kuasa ke sana. Nah, ini kan harusnya dengan bantuan OPD. Kalau wali kota, wakil wali kota bisa turun, itu kan juga selesai. Karena eksekutornya ada di pemerintah kota. Tentu kita mengharapkan bahwa segala sesuatunya terkait dengan banjir di Kota Surabaya juga bisa terentaskan dengan baik begitu Bu Aning ya. Baik, terima kasih kalau begitu Bu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.